Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang belenggu sihir. Sihir itu bisa dengan jin, bisa juga dengan mantra atau buhul. Ya. Jadi kalau buhulnya dipasang di rumah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan ngalamin gangguan sebagaimana Rasulullah disihir ya oleh perempuan wanita Yahudi dan itu buhulnya ditaruh di dalam sumur. Selama buhulnya belum hancur, Rasulullah ngalamin terus gangguannya. Tapi setelah akhirnya Allah kasih wahyu, ternyata buhulnya ada di dasar sumur, buhulnya diangkat berupa ikatan yang di situ ada rambut Rasulullah. Ya. Dibacakan ya Al-Falaq dan An-Nas, buhulnya hancur, akhirnya Rasulullah hilang sihirnya, ya bisa sembuh lagi. Nah, apa itu sihir? Sihir itu secara bahasa artinya samar, ya. Segala sesuatu yang nampak samar, sihir. Ya. Sihir secara umum dipahami sebagai jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara johir maupun batin. Nah, kaidah sihir itu efeknya nyata dan berbahaya karena merusak kehidupan. Jadi patut curiga Bapak Ibu kalau sakit nggak sembuh-sembuh, ya itu patut curiga jangan-jangan ada sihirnya. Tiba-tiba jadi benci sama pasangannya, tiba-tiba jadi tidak mau malas bergerak, kena sinar matahari. Jadi orang-orang kena sihir itu ada ciri khusus, dia tidak mau kena sinar matahari. Jadi maunya di kamar aja, ngurung diri aja. Sihir tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Dan sihir ini ada dalam Al-Quran, artinya sampai akhir zaman akan ada sihir itu. Ya. Kalau ada orang nggak percaya sihir, sesungguhnya dia menolak Al-Quran, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir ya terkait sihir ini, kata Allah, wa mahum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali atas izin Allah. Bagi orang yang tidak diuji di sisi ini memang menganggapnya halu. Buktinya saya aman-aman aja. Iya, karena nggak diuji sama Allah dengan ini. Tapi bagi saudara kita yang diuji dan kita tahu solusinya, penting, wajib bagi kita untuk ngasih tahu dia bahwa sihir itu ada dalam kehidupan. Ya, karena kenapa? Karena Allah sendiri bilang bahwa ada 3 jenis sihir di dalam Al-Quran. Yang pertama sihir pemisah atau sihir perpecahan. Ini kisah malaikat Harut dan Marut di surat Al-Baqarah 102. Jadi Bapak Ibu yang pengen mengobati sihir, baca aja surat Al-Baqarah 102, rutin aja baca. Dan dosisnya cukup, minimal 20 kali baca. Baca terus. Itu biasanya reaksi kalau Bapak Ibu ada sihir rumah tangganya gitu. Terus kisah Yusuf dengan saudaranya, sihir perpecahan sehingga akhirnya ada hasad. Jadi setan itu bisa membuat perpecahan dalam organisasi, perpecahan di kalangan umat Islam. Itu permainan kerja-kerja mereka, setan dari golongan jin. Yang kedua sihir kekuasaan, politik dan bisnis. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan dukun sihirnya. Jadi di belakang layar ya sampai hari kiamat di setiap kekuasaan potensi ada sihir yang ikut serta. Ya, ini sebentar lagi tahun politik, potensi ini dukun-dukun jadi laris gitu. Ya. Ini orang-orang yang nggak yakin dengan Allah, ya, akan tergiur untuk minta bantuan jin, dukun sihir untuk memenangkan dirinya dan mengalahkan kompetitornya gitu. Jadi sihir kekuasaan itu ada Bapak Ibu ya. Yang ketiga sihir dakwah. Kisah Rasulullah terkena sihir. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu aktif dalam dakwah, potensi Bapak Ibu kena gangguan jin, kena gangguan sihir. Nah cirinya apa? Cirinya sakit di waktu tertentu. Sakitnya kalau habis maghrib aja, ya, atau tengah malam aja Bapak Ibu demamnya tinggi, halu, teriak-teriak, sakit, ya, sakit gigi di waktu tertentu, itu patut curiga. Terus sakit degeneratif yang langsung parah stadiumnya, sehat, begitu sakit dicek ternyata udah kanker stadium 2. Padahal tadinya sehat biasa aja. Nah ini patut curiga, jangan-jangan kena sihir. Terus sakitnya tidak terdeteksi oleh dokter. Kata dokter nggak sakit. Jadi ibu-ibu yang saya cerita tadi usia 60 tahun, 1,5 tahun sakit, itu hasil cek labnya normal semua. Tapi dia 1,5 tahun sakit perutnya. Dan ternyata begitu diterapi, ya itu ada ular di dalam perutnya si ibu. Ular sihir. Gitu. Terus wajahnya terlihat penghitam, fisiknya melemah, sering sakit. Perubahan emosi jadi negatif. Tadinya ceria jadi pemurung, tadinya ramah. Ya, ibu baik sama suami tiba-tiba marah terus bawaannya sama suami, atau sebaliknya bapak jadi benci sama istri.
Ya, ini permainan sihir. Terus sering bermimpi buruk. Mimpinya apa? Mimpi dikejar setan, mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpi ular. Jadi mimpi ular itu tanda ada sihir, bukan tanda mau nikah, ya. Kan banyak yang bilang kalau mimpi ular katanya mau nikah lagi, bukan. Itu tanda ada sihir, ya. Terus mimpi kuburan, mimpi hanyut. Ini biasanya ketika sukma bapak ibu sama dukunnya dibuang ke sungai atau ke laut. Ibu mimpinya, bapak mimpinya hanyut aja, ya, atau mimpi tenggelam. Terus mimpi di tempat kotor. Ini biasanya dukunnya naruh sukma bapak ibu, buhulnya dibuang ke septic tank, tempat tinja. Bapak ibu jadi mimpinya ngelihat tinja terus. Terus suami istri sering bertengkar, sering gagal dalam usaha mencari jodoh, sering terbayang wajah seseorang, tidak memiliki keturunan atau sering keguguran. Toko terlihat konsumen tutup padahal buka. Jadi toko tiba-tiba sepi atau bangkrut. Banyak kejanggalan di rumah dan tempat usaha. Nih contohnya, kalau di rumah bapak ibu ada sihirnya, sering terdengar suara aneh seperti letusan di malam hari, ada orang tertawa. Terus rumah mendadak banyak semut, tikus, kelabang. Jadi benda-benda makhluk-makhluk hobbit yang kotor itu banyak di rumah kita. Rumah mendadak ada tokek atau banyak cicak. Jadi rumah banyak cicak patut curiga, Pak, jangan-jangan banyak jin di rumah kita gitu. Terus sering bau busuk atau bau menyan. Terus rumah terasa panas. Maksudnya apa terasa panas? Penghuni rumah sering berantem, sering mimpi buruk. Terus bisa jadi ada yang sakit dan sulit sembuh. Kalau di kantor ada sihirnya, tiba-tiba usaha kita jadi sepi. Karyawan merasa sampai kantor jadi lesu, padahal dari rumah sehat. Sampai kantor jadi lesu, malas, kepala tiba-tiba pusing, sulit fokus, sering kesurupan, ya, di kantor tersebut atau di pabrik tersebut. Terus yang ketiga, hubungan tim karyawan dan manajemen tidak harmonis, sering konflik, pecah kongsi, ya. Yang keempat, karyawan melihat makhluk halus di tempat usaha. Yang kelima, sering gagal produk, dagangan basi atau rusak padahal baru, ya. Terus mesin sering rusak. Ini ya kasusnya pernah saya tangani. Jadi dia pengusaha roti, kue, tiba-tiba dagang basi. Saya diundang ke rumahnya, ke tempat usahanya, dan ketika diruqyah yang tadinya basi itu kan hari berikutnya basi lagi. Terus saja kejadian begitu sehingga dia mengalami kerugian sampai puluhan juta. Dan ketika diterapi itu berubah, yang tadi dianggap basi itu jadi normal lagi gitu. Dan ternyata ketahuan bahwa itu adalah sihir. Jadi hati-hati kalau kita ya di pasar punya tokonya buka tapi pasien bilang kok tutup terus sih tokonya, padahal buka. Ini permainan sihir. Ya, nah kebanyakan terjadi memang pasien yang kami tangani itu orang-orang yang punya toko di pasar. Ya. Terus sihir pemilu, mempengaruhi pikiran pemilih sehingga tidak rasional, seperti terhipnotis. Jadi ada permainan sihir pemilu itu Bapak Ibu. Terus mengelabui penglihatan pemilih, mulai dari APK hingga surat suara. Jadi kelihatannya wajah dia aja atau logonya dia aja gitu, yang mereka pakai sihir. Terus memecah soliditas kelompok sehingga terjadi perpecahan, menyerang fisik kompetitor hingga sakit. Ya, bismillah, qadarullah, saya banyak nangani ya pejabat-pejabat baik anggota dewan ya maupun pejabat-pejabat publik yang mereka kena sihir gara-gara ini sihir politik ini. Jadi sihir dari kompetitornya. Nah, kalau kita mau menghilangkan sihir, kita juga harus waspada terhadap buhul sihir. Buhul itu bisa ada di makanan dan minuman. Bapak Ibu hati-hati ya dengan makanan dan minuman. Kalau aneh tiba-tiba orang ini nggak pernah ngasih, tiba-tiba ngasih, ini patut curiga. Padahal dia mungkin nggak dekat sama Allah, tapi tiba-tiba ngasih makanan. Ini bisa jadi di awal masuknya sihir. Terus benda kesyirikan atau kufur atau khusus. Contoh stupa. Pergi ke Borobudur pulang bawa stupa Borobudur. Pergi ke Prambanan pulang bawa Prambanan. Ih cakep ah, ditaruh di rumah. Itu potensi Bapak Ibu bisa kena sihir. Ya. Jadi kenapa patung, gambar-gambar bernyawa, lukisan harus disingkirkan? Karena itu bisa menjadi media sihir. Sihir kalau yang mahal itu ngirimnya kelompok. Jadi banyak jinnya. Ketuanya ditaruh di mana? Ditaruh bukan di tubuh kita. Yang di tubuh kita itu untuk merusak kita, tetapi ada ketuanya. Ini tugas ketuanya adalah memberi notifikasi kabar kepada dukunnya kalau kita diobatin, kalau kita diruqyah. Nah, dia ditaruhnya di mana? Biasanya di stupa,
di lukisan kita, di patung-patung yang ada di rumah kita, atau di gambar-gambar, atau di souvenir yang ada di rumah kita, yang itu berbentuk apa? Patung. Berbentuk bisa jadi makhluk bernyawa, binatang atau manusia. Tetapi yang berbentuknya bukan foto ya. Maksudnya berbentuknya itu hasil lukisan. Ya contoh gambar merlion, ikan kepala singa. Tahu ya? Taruh di kulkas. Nah itu bisa jadi buhul ya. Terus buhul juga bisa jadi emosi negatif. Bapak orangnya berani, dukun susah nyerang bapak, ngirim sihir. Ditelepon dulu, dimatiin. Kalau sekali nggak takut, kalau sehari 100 kali pak, ada rasa ciut. Nah saat itulah bolong baru ditembak sihirnya. Itu cara kerja sihir. Ditakut-takutin dulu kita, dilemparin telur busuk supaya kita ada kecemasan. Saat cemas itulah sihirnya masuk. Maka orang sihir itu nggak boleh cemas. Tetapi ini memang sulit, dalam prakteknya akan cemas orang-orang yang kena sihir itu. Ya. Karena memang sekali lagi sihir ini jahatnya luar biasa. Ya. Saya suka nangis gitu nanganin kasus sihir itu karena jahat banget sihir ini. Makanya di Saudi itu hukuman sihir itu dipenggal, dan sihir itu dosa besar. Nah, terus bisa jadi menjadi buhul sihir itu adalah penyakit hati, dendam, kesedihan, ya rasa ujub, sombong, itu bisa menjadi buhul. Terus yang biasa menjadi buhul sihir adalah polutan jin nasab dan kasab. Jadi kalau bapak ibu punya jin nasab besar, itu mudah sekali disihir. Ya. Maka dalam prakteknya sihir itu akan kuat kalau jin nasab dan kasab kita kuat, besar polutannya. Maka dalam prakteknya kami menangani sihir itu beresin dulu jin nasabnya. Kalau jin nasabnya sudah beres, menangani sihirnya insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah, berikutnya adalah penangkal sihir. Bagaimana kita menangkal agar kita terhindar dari sihir? Sekali lagi sihir itu hanya bisa menyerang kita atas izin Allah. Dan kalaupun kita terkena sihir, maka yakinlah akan berlaku kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak akan diuji kecuali kita pasti sanggup. Ada kasus ini bagi bapak ibu yang sekarang mungkin diuji dengan kena sihir. Ya, kalaupun bapak ibu mati kena sihir, insya Allah matinya mati syahid. Ada kasus seorang ibu belum 40 tahun usianya, meninggal 3 tahun yang lalu. Ibunya dari si ibu yang meninggal ini meninggal, dan keluarga sepakat untuk dimakamkan satu liang dengan anaknya yang 38, pokoknya belum 40 tahun meninggal gitu, yang sudah 3 tahun lalu meninggal. Saat digali kuburannya, ternyata jasad yang tadi anaknya yang usia 40 tahun 3 tahun yang lalu meninggal itu masih utuh. Dan keluarga tahu bahwa dulu meninggalnya karena kena sihir. Jadi dia ditinggal suaminya, sakit, nggak sembuh-sembuh, sampai kurus. Dan itu karena sihir. Tapi 3 tahun setelah meninggal, kuburannya digali karena mau dimasukkan jasad ibunya, ya ibunya usia 60-an, mau dimasukkan, ternyata jasad si anak ini, si ibu yang meninggalnya, yang anaknya ini, yang meninggal kena sihir itu jasadnya masih utuh. Jadi janji Allah, orang-orang yang kena sihir itu walaupun mati karena sihir, insya Allah husnul khotimah kalau dia ridho dengan sihir. Tapi jangan nantang-nantang minta sihir, ya. Berlindunglah kepada Allah. Nah, bagaimana kita menangkalnya? Yang pertama, jaga sholat subuh dan zikir pagi dan petang. Baca Al-Baqarah. Jadi sekali-kali bapak ibu harus coba baca Al-Baqarah satu waktu full selesai. Bahkan kalau sihirnya parah, sebaiknya baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini Rasulullah menyebutnya Az-Zahrawain. Ini sihir dosis tinggi, obat sihir dosis tinggi. Terus baca Al-Falaq dan An-Nas pagi dan petang. Ada pasien 7 bulan jin sihirnya sudah dikirim, tapi ketika ditanya kamu apa tugasnya, saya harus matiin orang ini. Kok nggak dimatiin udah 7 bulan? Orang ini selalu baca Al-Falaq dan An-Nas. Ini jinnya yang ngomong ya. Jadi wasilah baca doa surat perlindungan ini, Allah lindungi dia. Ya. Terus baca ayat kursi dan 3 qul sebelum tidur. Ibu-ibu kalau tidur jangan terbuka auratnya, pastikan tertutup dari leher sampai kaki, jangan pakai celana pendek tidurnya. Ya. Dan pastikan ada wudhu. Kalau bapak ibu tidurnya selalu terbuka auratnya, nih anak-anak gadis kita diingatkan nih, itu potensi jin akan seneng, bisa diperkosa jin. Dan tidur harus pakai adab, ambil wudhu, ya pastikan ada wudhu. Yang kedua baca ayat kursi dan baca 3 qul, ditiupin, diusapin seluruh tubuh.
Diingatkan ya Bapak Ibu ya kepada anak-anaknya ya yang masih gadis, karena anak-anak remaja sekarang seringkali menyepelekan ini karena memang belum tahu adab-adab ini. Terus baca bismillah di 5 waktu, saat mau masuk rumah, sebelum makan, saat buka baju ya, aurat kita terbuka, baca bismillah. Masuk toilet ya, baca doa. Yang kelima sebelum berhubungan suami istri. Yang berikutnya penangkal sihir adalah makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari ya. Ya, tapi Bapak Ibu ini sebagai pengantarnya ya, sudah setengah 11 lewat. Nah, bagaimana solusinya? Secara umum, ketika kita ingin menjadikan Quran sebagai syifa, maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Pastikan Bapak Ibu memenuhi ini. Ini adalah diambil dari surat Al-Isra ayat 82. Yang Allah katakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi syarat pertama mau menjadikan Quran sebagai syifa adalah kita harus yakin dan diniatkan sebagai obat. Jadi mulai hari ini kalau mau baca Quran, niat dulu Bu. Ya Allah, sembuhkan sakit kepalaku. Ya Allah, sehatkan aku. Ya Allah, lapangkan kuburku. Ya Allah, jadikan Quran ini syafaat di yaumil akhir nanti. Ya Allah, jadikan Quran ini membatalkan sihir, menghilangkan rijas setan, mengeluarkan jin-jin yang ada di tubuhku. Niat dulu yang banyak, baru baca ta'awud, baru baca semalam, baru baca Quran. Selesainya ditiupin tangannya, diusapin. Kalau perlu, kalau Bapak Ibu rutin baca setiap pagi baca Quran, siapin air. Jadi tiup ya, dapat 2 lembar tiup ke air, atau dapat 1 lembar tiup ke air. Nanti airnya bisa jadi obat buat yang lain. Jadi syarat pertama harus yakin dan niatkan sebagai obat. Syarat kedua, kata Allah di surat Al-Isra, ayat tadi dilanjutkan, wala yazidu zolimina ila khosaro. Kalau ada kejoliman di diri kita, Quran itu nggak ngefek. Pastikan kejoliman itu dihilangkan. Jadi penghalangnya dihilangkan. Apa penghalangnya? Ada dosa yang belum diistighfari, ada emosi negatif, ya, mudah kecewa, mudah marah, dendam, sedih, takut, cemas. Yang ketiga, ya, bentuk kejoliman itu ada penyakit hati, ujub, merasa lebih baik, sombong, egois, hasad, bakhil, ria, senang dipuji, suujon, gibah dan lainnya. Dan yang ketiga, terpenuhi dosisnya. Jangan bilang begini, saya udah diterapi Quran, kok penyakitnya belum sembuh juga. Berapa kali terapinya? Baru sekali sih. Rasulullah yang maksum, terbebas dari dosa, dibacakan Al-Falaq dan Anas 3 kali. Itu Rasulullah yang maksum, yang terbebas dari dosa. Kalau kita yang hobi bikin maksiat, kira-kira berapa kali Pak? Lakukan aja terus. Dan membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Tapi pengalaman kami nanganin kasus 3-4 kali diterapi, udah signifikan perubahannya ketika kaidah ini dipenuhi.